Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran pemrograman dasar. Nah, untuk sekarang saya melalui video ini ingin menyampaikan atau sedikit memaparkan dasar dari sebuah bahasa pemrograman Pascal. Nah, kemarin kan kalian sudah membaca dan mencatat materi dari bahasa pemrograman Pascal ini. Untuk dasar-dasarnya yaitu seperti struktur bahasa pemrograman Pascalnya, kalian sudah mencatat juga untuk variabel ya, variabel. Selain itu kalian sudah mencatat dari library unitnya di bahasa pemrograman Pascal dan lain-lain. Nah, melalui video ini saya ingin menyampaikan atau ingin memaparkan bagaimana sih susunan dari struktur bahasa pemrograman Pascal tersebut. Nah, untuk yang pertama dalam bahasa pemrograman Pascal kalian bisa atau kalian harus membuat sebuah judul. Nah, di sini yang pertama yaitu judul untuk program yang ingin kita buat. Judul itu perintahnya kita menggunakan program. Setelah program spasi lalu nama dari program tersebut. Misalnya di sini saya ingin membuat aplikasi atau program, membuat sebuah program dengan nama ini aja, nama siswa. Nah, ingat ya, dalam pembuatan judul program Pascal itu tidak boleh menggunakan spasi. Misalnya nama spasi siswa. Nah, ini tidak boleh karena ini mengandung dua kalimat. Itu tuh tidak boleh karena akan menjadi error. Misalnya, kecuali kalian misalnya membuat seperti ini, menggunakan underscore. Itu tidak jadi masalah karena nama siswa menggunakan underscore itu masih nyambung menjadi satu kata. Nah, selanjutnya setelah judul kalian membuat sebuah deklarasi dari programnya tersebut. Deklarasi dari program itu ada beberapa ya. Yang pertama ada deklarasi untuk unit library, yang kedua ada deklarasi untuk variabel, dan selain itu ada juga deklarasi untuk label ya, dan konstanta. Nah, kurang lebih seperti itu. Namun di sini saya hanya akan mencontohkan menggunakan deklarasi untuk unit library Pascal tersebut ya. Untuk unit library itu kalian harus memasukkan perintah uses. Setelah uses kalian masukkan nama dari unit library tersebut. Nah, kemarin bisa kalian baca ya di materi yang kemarin itu ada beberapa jenis unit library, ataupun kalian bisa cari di Google unit library apa aja yang ada di Pascal. Nah, di sini saya akan menggunakan satu unit library yaitu CRT, lalu tutup dengan titik koma. Setelah itu saya ingin mendeklarasikan sebuah variabel ya. Untuk variabel di sini kalian masukkan perintah var, lalu nama dari variabel tersebut. Di sini saya kasih nama variabelnya i saja ya. Nah, bebas untuk nama variabelnya, kalian bebas mau itu i, mau x, mau y, bebas terserah kalian, ataupun mau panjang misalnya contohnya nama untuk sebuah nama variabelnya tersebut menggunakan nama ya. Nah, kurang jelas lah, jangan pakai nama deh, pakainya yang lain, misalnya kalau boleh umur, boleh apapun, itu bebas terserah kalian. Nah, di sini saya ingin menggunakan variabel i misalnya. Selain itu dua ya, saya menggunakan dua variabel i lalu x misalnya. Nah, dua variabel i dan x. Lalu tipe datanya apa? Lalu tipe datanya saya ingin menggunakan string, titik koma, tutup dengan titik koma. Nah, sudah selesai. Itu untuk variabelnya yaitu untuk variabelnya yaitu menggunakan i dan x. Nah, dan untuk tipe datanya yaitu string ya. Selanjutnya, nah untuk variabel yang lain, misalnya kalian ingin menggunakan variabel bilangan. Salah satu contohnya itu integer ya. Kalian bisa juga masukkan misalnya di sini nomor
nomor NMR HP misalnya. Janganlah. Umur saja ya. Umur misalnya nih. Misalnya di sini variabel umur lalu menggunakan integer titik koma. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke sini. Gini untuk variabel ya. Untuk variabel itu jika tipe datanya sama, kalian bisa menggabungkannya seperti ini. Nah, seperti ini. I, X maksudnya bukan I, X itu maksudnya yaitu variabel I dan variabel X. Ya, itu dua variabel. Dan untuk yang bawahnya ini menggunakan nama variabel dengan tipe data yang berbeda dan itu saya pisah. Karena tidak bisa digabung ya kalau misalnya tipe datanya berbeda. Nah, setelah itu saya masuk ke bagian badan program. Untuk bagian badan program itu pasti diawali dengan begin. Setelah begin lalu ditutup dengan n. N titik. Nah, di sini kalian bisa memasukkan perintah apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam badan program tersebut. Nah, ingat ya, yang pertama tadi ada judul untuk strukturnya. Yang kedua yaitu ada variabel deklarasi maksudnya. Deklarasi itu bisa berisi deklarasi library ataupun variabel atau dan lainnya. Selanjutnya setelah deklarasi yaitu ada badan program. Nah, badan programnya di sini. Lalu perintahnya apa aja yang ingin kalian masukkan? Di sini saya ingin memanggil variabel yang telah dibuat yaitu I, X dan umur. Misalnya untuk I ya. I lalu saya kasih nilai I-nya nama saya Adi Surya. Nah, gini ya. Lalu tutup dengan titik koma. Untuk pemberian nilai itu wajib menggunakan misalnya yang pertama nama dari variabelnya. Misalnya di sini I. Lalu setelah itu titik 2 sama dengan. Nah, jangan langsung sama dengan ya, tapi titik 2 sama dengan. Setelah itu masukkan nilainya apa. Selanjutnya setelah I saya ingin memasukkan nilai untuk X. Untuk X-nya misalnya di sini saya masukkan alamat saya ya. Misalnya Cidahu Pasir Doton. Nah, misalnya kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya untuk variabel tipe data integer atau untuk nama datanya umur titik 2 sama dengan lalu nilainya berapa. Nah, untuk integer itu kalian tidak perlu menggunakan kutip. Kalau misalnya tadi seperti yang I dan X itu menggunakan kutip di awal dan akhir, namun untuk yang umur kalian langsung masukkan saja angkanya. Untuk yang integer ya, masukkan angkanya misalnya di sini angkanya seperti ini 24. Kita coba compile dulu. Nah, ini untuk mengcompilenya. Kompilasi berhasil, berarti itu tidak ada error ya. Tidak ada error berarti aplikasi program yang kita susun itu berhasil. Lalu kalian coba play. Selesai, lihat konsol. Nah, kosong. Kenapa kosong? Karena ini hanya ini hanya pemberian nilai awalnya saja tanpa menampilkan dari si nilai variabel tersebut di programnya. Makanya tadi setelah di run atau dicoba itu kosong, tidak ada isinya. Nah, selanjutnya
Di sini saya akan menampilkan dari nilai-nilai variabelnya. Biar bagus, saya buatnya di sini right, buka kurung, kutip 1. Enggak perlu dah. Kita langsung saja di sini right, kutip 1. Di sini saya membuat tampilan untuk kata nama. Titik 2 titik koma. Nah, untuk menampilkan sebuah karakter ataupun variabel ataupun apapun itu yang dari isi badan program itu kalian bisa menggunakan perintah write atau write ln ditulisnya ya. Write ln. Perbedaannya apa? Untuk write itu kalian masih di satu baris yang sama, tapi untuk write ln itu kalian akan loncat ke baris berikutnya. Nah, di sini untuk contoh ya, Di sini misalnya write ln lalu bukan nama. Tadi variabelnya di sini tampilkan variabelnya yaitu variabel i ya untuk namanya. Kita coba play. Nah, bisa kalian lihat ini hasilnya. Nama dan variabelnya yang i tadi Adi Surya. Nah, sementara kalian lihat di sini ini hanya i, namun namanya dari mana? Ya, namanya dari sini. Dari nilai yang tadi kita masukkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Perbedaannya tadi antara write dan write ln apa? Nah, kita coba sekarang hapus ya. Jadi write saja. Kita coba play. Lihat konsol. Tadi kursornya ada di bawah. Namun sekarang kursornya ada di sini. Nah, itu kalian bisa artikan sendiri ya perbedaannya antara write dan write ln. Selanjutnya di sini saya ingin menampilkan dari variabel yang kedua yaitu variabel x. Variabel x itu alamat ya. Saya memberikan nilainya alamat. Jadi di sini alamat titik 2 kutip. Nah, ini sebuah kata alamat. Selanjutnya kita masukkan variabel agar ditampilkan x. Tadi kita kasih variabelnya dengan nama x lalu titik koma. Dan untuk selanjutnya untuk umur bisa menggunakan write ln juga untuk menampilkannya. Umur. Di sini nama variabelnya yaitu umur. Titik koma. Nah, untuk susunan write ln bisa kalian pahami ya, mungkin di sini yang pertama ada umur. Umur ini hanya sebuah kata saja untuk ditampilkan ya. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian ganti pakai apapun juga bisa, bebas. Nah, selanjutnya setelah kata umur ini untuk ditampilkan ada koma. Nah, koma ini untuk skat ya, skat pembagi ke kata yang selanjutnya yaitu setelah umur di sini ada sebuah variabel. Nah, ini variabelnya, pemanggilan variabelnya yaitu variabel umur. Lalu yang mana sih nilainya? Nilainya itu yang ini. Nih. 24. Nah, kita coba play. Lihat konsol. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Untuk menampilkannya. Setelah itu tadi kenapa ketika kita play lihat konsol tadi ada tulisan selesai.
itu karena gini, susunannya untuk sebuah bahasa pemrograman dia akan membaca satu persatu. Untuk yang Pascal ini ya, yang pertama dibaca baris ke satu, terus baris kedua, baris ketiga, lalu baris seterusnya. Nah, jika sampai baris ke sini itu lalu baris N, maka si program akan selesai. Nah, kenapa tadi langsung muncul tulisan atau notifikasi selesai? Itu karena emang sampai sini saja. Right, langsung diselesaikan. Nah, bagaimana cara menahan kursornya? Untuk menahan kursor agar tampilannya dapat diamnya di situ bisa kita lihat, itu bisa memasukkan yang namanya read line, buka kurung tutup kurung titik koma. Kita coba. Nah, stuck kan, nggak ada tulisan selesainya. Nah, kursornya ada di bawah. Nah, readline ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program inputan. Untuk inputannya bisa menggunakan bisa menggunakan perintah readline ataupun read ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada lagi ya, mohon maaf saya lupa. Nah, yang ini atas, yang tulisan atas ini hanya tampilan untuk compiler, maksudnya ini pemberitahuan compiler dari si Pascalnya. Nah, ini direktorinya, direktori penyimpanan Pascalnya ya, bisa kalian lihat di sini. Lalu bagaimana sih untuk menghilangkan pemberitahuan yang di atas ini? Kita bisa menggunakan perintah di sini clr scr titik koma. Nah, perintahnya itu clr scr. Nah, bisa kalian lihat, mungkin bisa kalian baca di unit library bahasa pemrograman Pascal yang kemarin materinya saya berikan. Kita coba play. Nah, hilang kan? Gak ada. Jadi hanya hasil dari si aplikasinya saja. Nah, kurang lebih untuk susunan bahasa pemrograman Pascal dasarnya seperti itu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan. Dan untuk pembelajarannya kalian bisa atau boleh mencoba versi kalian sendiri di bahasa pemrograman Pascalnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.